Tes tes. Kedengeran ya?
Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam, Dok. Oke, terima kasih. Pagi ini kita akan mendengarkan jurnal reading yang akan dibawakan oleh Dr. Yovan dan Dr. Miti. Untuk Dr. Yovan, waktu 15 menit dengan judul Management of Duodenal Tumor. Kami persilakan Dr. Yovan untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus, rekan trainee dan rekan resident semuanya. Untuk pagi ini saya akan mempresentasikan tentang Management of Duodenal Tumor. Untuk duodenum ini termasuk ke dalam organ GI tract yang sangat penting sekali karena duodenum menjadi fasilitator organ-organ lain yang juga tak kalah pentingnya. Duodenum berada pada percabangan gaster, hepatobiliar, dan pankreas sistem dan memfasilitasi fungsi dari ketiga sistem organ tersebut. Jadi memang sangat penting sekali fungsi duodenum di sini. Kemudian jurnal utamanya yang kami baca di sini adalah dari jurnal gastroenterologi dari Japanese Society of Gastroenterology. Kemudian kami padukan dengan NCCN dan Bloomgard. Untuk kanker duodenum masuk ke dalam kanker pada sistema usus halus, termasuk paling sering di usus halus ini yaitu sebanyak 52 sampai dengan 58%, kemudian diikuti dengan yeyunum 15 sampai 29%, kemudian ileum 10 sampai 13%. Termasuk jenis kanker yang sangat jarang dijumpai. Kemudian saat ini masih jarang sekali guideline yang membahas tentang kanker duodenum ini. Saat ini baru ada guideline yang pertama kali muncul adalah dari French Intergroup Guideline tahun 2018, kemudian disusul oleh dari Jepang ini, kemudian NCCN tahun 2002 memunculkan guideline penanganan terhadap small bowel adenocarcinoma. Untuk terapi pada beberapa waktu lalu banyak didasarkan pada pengalaman dari individual para ahli. Kemudian untuk epidemiologinya masih sangat jarang sekali ditemui dan termasuk studi yang membahasnya pun juga sangat sedikit. Di Amerika disebutkan hanya 3 sampai 3,7 per 1 juta populasi, kemudian di Eropa 2,9 sampai 4,3 per 1 juta populasi. Di Asia lebih banyak, ada data dari Jepang, ini sebanyak 23,7 pasien per 1 juta populasi. Nah, diperkirakan karena penduduk Jepang ada 126 juta, lebih kurang 3.005 kasus untuk CA duodenum pada tahun 2016 di Jepang. Kemudian untuk pasien laki-laki 1,5 kali lebih banyak daripada pasien perempuan. Untuk usianya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Untuk jenis histopatologinya tetap ada yang benign, kemudian maligna. Nah, ini top 4 untuk yang maligna. Jenis kanker paling sering terjadi pada usus halus, termasuk duodenum adalah yang pertama adenokarsinoma, kemudian neuroendokrin tumor, disusul GIST dan limfoma, terakhir limfoma. Sesuai dengan data juga dari NCCN. Ini adalah beberapa faktor risiko untuk CA duodenum. Pertama adalah bawaan genetik seperti familial adenomatous polyposis pada kolon, kemudian Lynch syndrome. Ini meningkatkan risikonya sampai dengan, kalau Lynch syndrome sampai dengan lebih dari 100 kali, kalau untuk FAP lebih dari 330 kali. Kemudian beberapa faktor risiko lain adalah merokok, kemudian obesitas, konsumsi alkohol, makan daging merah, kemudian juga hampir sama, semuanya hampir sama dengan CA kolorektal. Ada beberapa juga karena IBD, kemudian Crohn disease, postcholecystectomy, peptic ulcer, cystic fibrosis, dan beberapa penyebab penyakit lain. Nah, pasien yang menderita IBD ini berisiko 3,7 kali terkena kanker duodenum menurut NCCN. Untuk jenis histopatologi yang benign, nah ini biasanya adalah duodenal adenoma, terdiri dari jenis yang sporadik, biasanya acak terkenanya, kemudian jenis yang familial, biasanya karena membawa gen FAP, familial adenomatous polyposis. Dan biasanya sering tidak sengaja ditemukan saat endoskopi.
Untuk terapinya masih lemah karena memang lemahnya bukan karena karena apa namanya, tidak banyak data saja yang dapat ditemukan dalam penanganan duodenal adenoma ini. Kemudian di sini ada klasifikasi dari Spiegelman, ini berguna dalam merencanakan tentang waktu surveillance apabila pasien tersebut kemudian didiagnosis menderita polip duodenal, terutama yang memiliki riwayat FAP. Ada beberapa poin di sini yang dihitung adalah jumlah dari polipnya, kemudian size dari polipnya, histopatologinya, dan displasianya. Ini kemudian dinilai beberapa poin tersebut di surveillance sesuai tabel berikut ini. Ada yang kalau semuanya poinnya tinggi, berarti per 6 bulan dia harus dilakukan endoskopi. Untuk diagnosis secara endoskopi memang umum dilakukan. Namun apabila ada kesempatan untuk sekalian melakukan treatment secara endoskopi pada guideline ini, maka sebaiknya hal tersebut dilakukan. Karena endoskopi diagnostik saja tidak direkomendasikan karena efek samping yang sama, yakni fibrosis pada hasil biopsinya. Kemudian untuk pilihan awal dari endoskopi treatment ini biasanya dengan EMR. EMR adalah endoscopic mucosal resection. Bukan dengan ESD atau endoscopic submucosal dissection karena memiliki banyak efek samping untuk ESD ini termasuk perforasi. Kemudian ada juga polypectomy, underwater EMR, dan laparoskopi masih belum banyak cukup data untuk menerangkannya. Kemudian untuk pemeriksaan imaging dari guideline ini juga masih tidak banyak yang merekomendasikan, tetapi untuk penulis tetap menyarankan karena beberapa keuntungannya, yakni dapat mengevaluasi intramural atau ekstramuralnya, kemudian melihat ekstensi dari tumor primer tersebut, adakah invasi vaskuler dan invasi ke jaringan di sekitarnya, kemudian adakah penyebaran atau pembesaran di KGB-nya, dan adakah metastasis jauhnya. Ini untuk TMM klasifikasinya pada guideline ini menggunakan dari Union for International Cancer Control. Tentunya yang penting dilihat di sini adalah penyebaran dari KGB, kemudian metastasis jauh, dan yang mendapat perhatian khusus pada guideline ini adalah pada yang lokal untuk T1B mukosa. Nah, bagaimana tindakan selanjutnya pada kasus duodenum pasca terapi endoskopi yang ditemukan tumor sampai dengan submukosa? Nah, tadi sesuai tadi apabila sampai ke submukosa atau T1B, maka rekomendasi operasi lanjutannya pada submukosal karsinoma tersebut tetap menganjurkan dilakukan operasi lanjutan karena risiko rekurensi lokal dan metastasisnya cukup tinggi. Biasanya kalau sudah sampai ke submukosa, maka dia akan menyebar ke KGB di sekitarnya. Berikut adalah skema diagnosis dari guideline ini. Jadi kasus ini dapat ditemukan pada pasien yang asimptomatik atau simptomatik. Kemudian pada pemeriksaan endoskopi upper GI, dicari lesi patologisnya pada duodenum. Kemudian perlu dinilai yang pertama adalah histopatologinya. Kemudian yang kedua adalah kedalaman dari massa tumornya. Dapat dilanjutkan dengan endoskopi treatment yang tadi saya sebutkan jika memenuhi beberapa syarat. Nah, dari hasil histopatologi kemudian dapat dinilai apakah termasuk ke dalam suatu benign lesion atau malignant lesion. Jika benign lesion, maka kita lihat pada skema yang paling kiri ini, jadi dari duodenal adenoma. Kemudian kita nilai ukuran diameter tumornya, kurang dari 10 mm, kurang dari 2 cm, atau lebih dari 2 cm. Kemudian kita bisa lakukan tadi untuk MR atau SD atau yang lainnya, beberapa pilihan lainnya. Kemudian nilai apabila ditemukan setelah dilakukan reseksi per endoskopi, ditemukan marginnya tumor itu negatif dan tidak ada rekurensi lokal, maka EGD atau esophagogastroduodenoskopi selanjutnya dapat dilakukan per 1 tahun. Namun apabila marginnya ternyata masih positif,
maka harus dilakukan EGD 2 atau 3 bulan selanjutnya. Kemudian bisa dilanjutkan, kalau tidak tumbuh bisa dilakukan EGD 1 tahun kemudian. Apabila masih ada, maka dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Mungkin perlu pertimbangan untuk retreatment endoskopi atau dengan surgical treatment. Kemudian apabila hasil histopatologi menunjukkan hasil malignan, maka kemudian dinilai juga resektabilitasnya, dinilai kedalaman tumornya. Apabila masih T1A, maka skema terapinya mirip sama dengan yang tadi, yang untuk yang benign. Apabila ternyata sudah melewati T1B, maka di sini dianjurkan untuk dilakukan lokal duodenektomi atau langsung kepada pankreatikoduodenektomi. Dan apa jenis pembedahan yang dapat dilakukan? Pada guideline di Jepang ini, untuk tumor dengan kedalaman lebih dari submukosa atau minimal T1B, maka tidak ada pilihan lain terapi pembedahan kecuali pankreatikoduodenektomi. Kemudian reseksi lokal duodenum hanya dapat dilakukan pada kanker yang intramukosal atau yang T1B ke bawah. Karena pertimbangan dari hasil pembedahannya, kemudian komplikasinya, mortalitas, dan metastasis limfonodinya. Bagaimana dengan NCCN? Untuk gold standar dari NCCN, terapi bedah pada duodenum sama, adalah gold standarnya adalah pankreatikoduodenektomi atau Whipple prosedur dengan atau tanpa preservasi pilorik. Kemudian untuk limited segmentektomi dari duodenum memang masih kontroversial, tapi masih bisa dilakukan pada beberapa kondisi. Yang pertama adalah absennya atau ketidakadanya kondisi herediter seperti FAP dan lain sebagainya tadi. Kemudian lesinya di antimesenterik, terutama di duodenum pars 3 dan 4. Kemudian untuk ukurannya adalah kurang dari 2 cm. Ini adalah gambaran dari suatu prosedur Whipple. Bagaimana dengan lymph node dissection? Pada guideline ini disebutkan masih lemah rekomendasinya, disebabkan karena memang tidak adanya data sebelumnya yang mendukung. Apabila kankernya intramukosal, maka tidak diperlukan lymph node dissection. Perlu diperhatikan adalah apabila sudah ada penyebaran lymph node sekitar, maka kedalaman kanker sudah mencapai submukosa, dan prognosis akan menjadi semakin jelek apabila tidak dilakukan operasi standar. Bagaimana dengan NCCN? Tahun 2022 ini NCCN mengeluarkan guideline untuk adeno-CA duodenum. Yang kita bahas di sini memang kebanyakan tumor cancer duodenum karena adeno-CA. Untuk GIS dan lain-lainnya ada guideline sendirinya. Kemudian beberapa pemeriksaan dianjurkan untuk penentuan resektabilitas tumor. Apabila resectable, maka dilanjutkan dengan reseksi dengan removal and block lymph node. Kemudian dinilai patologi staging patologinya. Kemudian untuk yang locally unresectable atau medically inoperable, tapi dia menunjukkan gejala obstruksi, maka bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversi paliatif atau stenting. Dan diperlukan neoadjuvan terlebih dahulu dengan Volvox, TPOC, 5-FU, Leucovorin. Untuk jenis-jenis adjuvan kemoterapi pada small bowel adenokarsinoma memang mirip dengan pemberian kemoterapi pada kanker kolorektal. Iriawan di mana? Iriawan. Kemudian apabila sudah ada distant metastatic disease, nanti akan ada skema tersendiri. Dan biasanya selain diversi dan stenting perlu dipertimbangkan untuk sistemik terapinya.
Hal serupa juga disebutkan pada guideline dari Jepang ini mengenai unresectable duodenal cancer. Yang menjadi perhatian di sini adalah tujuan bypass atau diversi dan stenting adalah supaya intake oral dapat tercukupi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga dapat meningkatkan ketahanan tubuh pasien saat menjalani kemoterapi dan radiasi. Setelah dilakukan reseksi dan didapatkan staging histopatologi, maka pada NCCN ini menyarankan untuk observasi saja, namun hanya bisa dilakukan pada poin paling atas ini, yaitu pada tumor-tumor dengan tidak adanya penyebaran pada kelenjar getah bening. Dan hanya dilakukan observasi saja. Observasinya dengan dilakukan surveillance untuk pemeriksaan klinik tiap 3-6 bulan pada 2 tahun pertama, kemudian dilanjutkan dengan tiap 6 bulan pada sampai 5 tahun pertama. Untuk pemeriksaan CA dan CA19 juga bisa dilakukan tiap 3-6 bulan sekali. Untuk pemeriksaan CT-nya bisa dilakukan tiap 6 atau sampai 12 atau 12 bulan sekali. Nah, akan tetapi harus dilakukan adjuvan kemoterapi apabila sudah ada penyebaran di lymph node-nya. Apabila belum ada penyebaran di lymph node, kemudian ada pengecekan untuk gen testing juga dengan MSI atau di MMR. Untuk MSI yang stabil, jadi mikrosatelit stabil, kemudian profisien MMR ini, maka juga perlu pertimbangan untuk pemberian kemoterapi juga. Namun apabila hasil pemeriksaan MSI dan MMR ini menunjukkan MSI high, kemudian DMMR yang menunjukkan bahwa tumor itu diferensiasinya masih baik, maka bisa dilakukan dengan observasi. Namun kembali lagi apabila sudah ada penyebaran ke KGB, maka tidak ada tempat untuk observasi saja. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan juga pada pasien-pasien post reseksi ini. Apabila waktu reseksi kemudian ada positif margin, kemudian KGB-nya kurang dari 5 yang dicek, kemudian sudah ada perforasi tumor, maka perlu dilanjutkan dengan adjuvan kemoterapi. Untuk guideline Jepang ini, bagaimana dengan kemoterapinya? Menunjukkan sekali lagi bahwa data untuk kemo neoadjuvan tidak ada sehingga belum bisa disimpulkan. Sedangkan untuk adjuvan kemoterapi pada pasien yang resectable ada 17 retrospeksi studi. Kemudian hanya 3 studi yang menunjukkan keuntungan dari kemo adjuvan. Dari 3 studi tersebut hanya 1 studi yang sampelnya dirasa cukup. Kemudian ada 3 meta-analisis yang menunjukkan bahwa adjuvan kemoterapi tidak terlalu mempengaruhi survival dari pasien tersebut. Dan untuk adjuvan untuk kanker yang unresectable atau rekuren juga masih lemah pada rekomendasinya, namun dapat menjadi suatu pertimbangan dengan penggunaan antimetabolit atau dengan golongan sitostatik platin. Namun memang rekomendasinya masih lemah. Berikut adalah adjuvan regimen yang dapat digunakan untuk adjuvan kemoterapi pada kanker duodenum yang diambil dari NCCN. Kita lihat bahwa untuk regimennya memang sama dengan kanker kolorektal. Untuk gen testing yang tadi sempat saya utarakan sekilas, pada jurnal di Jepang ini disarankan adalah pemeriksaan MSI saja. Untuk HER2 dan gen test belum ada cukup bukti pada kegunaan pemeriksaannya.
Imunoterapi dapat digunakan dengan pembrolizumab kalau di Mohon Jepang ini. dipercepat ya, mohon dipercepat ya. Oke, Dok. Terutama untuk MSI yang high dan DMMR. Ini adalah guideline dari NCCN. Sebelum melakukan penanganan pada advance dan metastatic disease pada pasien, maka perlu kita nilai dulu performance statusnya. Apabila kondisi baik, maka direkomendasikan mendapat terapi intensif. Terapi intensif dan apabila tidak direkomendasikan untuk intensif terapi, yaitu pada performance status yang jelek, maka ada skema untuk penata laksananya sendiri. Mungkin sekian dari saya, Dokter. Mohon asupannya, Dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita dengarkan tadi bersama bahwa tumor duodenum itu adalah tumor yang relatif jarang, baik di Eropa ataupun di Amerika. Yang lebih banyak adalah di Asia. Dan kejadiannya lebih banyak pada laki-laki, kira-kira 1,5 kali daripada wanita. Kemudian yang juga bisa kita lihat, kadang ditemukan secara tidak sengaja pada waktu endoskopi. Kemudian diagnosisnya itu ya mestinya tergantung temuannya. Maksudnya adalah ketika dia itu masih kecil, itu mungkin hanya bisa ditemukan pada saat endoskopi. Kemudian terapi juga disarankan dengan endoskopi, mungkin mucosal excision, dan itu di tempat kita tidak bisa. Kemudian apa itu untuk diagnostik stagingnya itu mestinya kalau yang masih kecil itu dilakukan dengan apa itu endoskopik ultrasonografi, ultrasonografi. Tapi kalau sudah besar mungkin dilakukan dengan CT scan. Apabila ada suatu itu sudah besar gitu, mungkin keterlibatan limfonodi bisa terdeteksi dengan CT scan. Sebenarnya juga kalau bisa di endoskopi juga lebih bagus karena lebih dekat dengan tumor. Oh ya, jadi tumor ini sebenarnya bisa jinak ataupun bisa ganas. Prognosisnya tergantung temuannya. Kalau mesti sejak awal bisa jadi prognosisnya lebih baik. Kalau bisa dilakukan endoskopi kalau tidak endoskopi treatment endoskopi. Kalau tidak yang dilakukan sampai yang pertama kalau di anti-mesenterial itu adalah dilakukan limited excision. Kalau di anti-mesenterial maksimal ya mungkin 2 cm, tapi kalau yang di mesenterial ya mungkin kemungkinan harus dilakukan suatu Whipple prosedur. Namun juga sebenarnya letaknya itu gimana di misalnya di PAR 1, PAS 2, PAS 3, atau PAS 4. Seperti itu. Jadi masih banyak hal tantangan yang dihadapi pada kasus tumor duodenum ini. Karena mungkin ketika kecil belum memberikan suatu gejala, ketika besar mungkin sudah unresectable. Mungkin itu dari yang dipresentasikan itu yang saya tangkap. Jadi Anda bisa bertanya dari mulai staging, diagnostik, kemudian mungkin
pilihan terapinya sama prognosisnya. Untuk kemoterapi kita tidak memegang, tapi ya kita ada tahom yang bisa membantu memberikan atau kemoterapi. Silahkan yang mau bertanya dari residen, dari trainee. Semua itu tadi bisa Anda itu memberikan suatu pertanyaan supaya presentasi ini berbekas di memori kita. Baik dok, izin Wawan dok. Ya silakan Wan. Terima kasih Dokter Yovan, materinya menarik sekali. Seperti Dokter Agus Gentiko masih banyak tantangan untuk duodenal tumor terkait baik untuk identifikasi awal atau screening, penanganan, bahkan juga bila sudah dioperasi dan terjadi leak juga berbeda dengan penanganan di colorectal cancer. Mohon Dr. Jovan bisa dijelaskan apabila screening awal yang bisa kita lakukan di Indonesia terutama karena problem dari kita itu masalah screening. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wawan atas pertanyaannya. Untuk masalah screening ini memang menjadi tantangan yang masih sangat besar di Indonesia karena kebanyakan pasien datang itu pasti dengan keluhan. Jadi tidak ada panduan tersendiri dari pemerintah untuk screening kasus-kasus ini. Dan kasus ini pun termasuk kasus yang jarang dijumpai. Nah, untuk screening yang bisa dilakukan untuk kanker-kanker duodenum untuk di Indonesia memang selalu berawal dari keluhan dari pasiennya. Nah, mungkin kita perlu mencermati kembali untuk keluhan-keluhan yang terkait dengan tumor duodenum ini, mulai dari adanya suatu melena atau BAB hitam, kemudian adanya suatu hematemesis, ataupun kemudian adanya tanda-tanda dari suatu gastric outlet obstruction (GOO), jadi muntah-muntah yang profuse, sampai kepada tanda-tanda kuning jaundice pada pasien ini juga bisa terjadi, terutama pada CA-CA duodenum yang dekat dengan ampulla vateri. Jadi memang berawal dari keluhan-keluhan tersebut baru bisa kita lakukan untuk pemeriksaan screening endoskopi untuk dicari apakah ada tumor di duodenum atau tidak. Jadi memang menjadi tantangan sendiri untuk screening tumor-tumor yang masih staging T-nya itu masih T1, T2 gitu. Begitu Dr. Wawan. Mungkin ada tanggapan lagi, Dok. Untuk istilahnya guideline itu belum ada ya dok. Misalnya umur berapa bisa dilakukan guideline endoskopi atau berapa bulan sekali atau bagaimana? Pada guideline yang saya baca di NCCN dan di Jepang ini memang belum ada untuk screening tahunan untuk men-screening kanker duodenum karena memang kasusnya termasuk kasus yang sangat jarang dijumpai, dokter. Jadi hanya dilakukan mungkin pada pasien-pasien dengan risiko tinggi. Salah satunya adalah adanya riwayat familial, Lynch syndrome, kemudian FAP, itu baru dilakukan endoskopi. Namun untuk waktu awal dilakukan endoskopi juga belum disebutkan lebih jauh pada guideline tersebut. Kalau bisa disamakan dengan CA kolorektal mungkin, tetapi belum ada ya di guideline ini
Karena kebanyakan guideline di sini juga akhirnya mensinkronkan dengan guideline di CA kolorektal. Kalau di CA kolorektal kan apabila ada riwayat familial menderita CA kolorektal, maka 10 tahun sebelum keluarga tersebut, umur keluarga tersebut, contohnya mungkin ibunya menderita kanker CA kolorektal pada usia 40 tahun, maka anaknya juga perlu dicek pemeriksaan kolonoskopi pada usia lebih kurang 30 tahun. Begitu Dr. Wawan. Cuma untuk disebutkan secara tersirat pada guideline ini juga belum ada, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Oke, terima kasih pertanyaan Dr. Wawan dan keterangan dari Dr. Jovan. Ya, ini memang kasusnya jarang dan dikatakan tadi diagnostiknya pun kadang ditemukan saat endoskopi yang mungkin arahnya bukan pada suatu tumor duodenum. Sehingga dasar untuk melakukan suatu screening itu mungkin belum banyak data yang bisa dipakai suatu patokan. Sehingga guideline juga belum ada. Demikian Dr. Wawan. Mungkin ada lagi pertanyaannya. Kami silakan. Izin untuk bertanya untuk diri, Dokter. Ya, silakan. Untuk izin tadi kepada Dr. Yopan izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa untuk penelaksanaan yang dianjurkan adalah WIPL prosedur, tapi bisa memungkinkan masih untuk kelas 3 atau 4 untuk yang segmentektomi. Apakah dijelaskan di jurnal kenapa untuk kelas 1 apakah masih diperlukan untuk segmentektomi apa tidak, dan mungkin ada alasannya kenapa? Karena kalau menurut saya kan malah lebih mudah untuk melakukan segmentomi di pas 1 dan rekonstruksi pasca resesinya dibandingkan dengan pas 3 dan pas 4. Kemudian apakah di jurnal juga disebutkan rekonstruksi pasca resesi untuk pas 3 dan 4 untuk sampling rekonstruksinya apakah ada disebutkan untuk guideline-nya? Terima kasih Dr. Ivan. Terima kasih Dr. Harris atas pertanyaannya. Konfirmasi pertanyaan gitu. Untuk yang reseksi duodenum part 1 tadi ya, Dok? Iya. Yang pertama tadi, Dok? Ya, maksudnya kan di sini tadi ada disebutkan memang gold standarnya adalah untuk WIPL, tapi masih memungkinkan jika dia pas 3 atau pas 4 tadi kayaknya di slide-nya ada gitu. Kenapa kalau logika saya kan malah lebih mudah untuk melakukan segmentomi di pas 1, kemudian untuk rekonstruksinya malah mungkin bisa dilakukan gastroistomi sama Brown daripada untuk segmentomi di pas 3 dan 4. Makanya saya apakah di jurnal dijelaskan kenapa? Iya. Untuk di jurnal ini tidak disebutkan untuk yang part 1, Dokter. Tapi saya mencari di NCCN itu juga bisa dilakukan di part 1, pertimbangan limited segmentektomi di part 1 dengan beberapa ini juga, Dok, dengan beberapa syarat juga. Yang pertama adalah suatu ketidakadaan atau absen dari familial history, kemudian letaknya di antimesenterial, Dokter. Itu untuk pertanyaan yang pertama, Dok. Jadi memang masih bisa memungkinkan juga untuk dilakukan limited segmentektomi pada duodenum yang part 1. Kemudian untuk rekonstruksi pasca reseksi atau segmentektomi pada duodenum pars 3 dan 4 di sini juga tidak disebutkan, Dok. Namun saya pernah membaca di beberapa jurnal dan presentasi yang lain bisa dilakukan dengan shunting ke yeyunum Rho NY, Dokter. Untuk masalah yang sering terjadi adalah
apabila dilakukan reseksi di duodenum part 1 itu adalah duodenal leak stum, dokter, karena adanya tekanan yang tinggi pada duodenum. Begitu, Dokter Heri. Mungkin ada tanggapan, Dok? Jadi, Dr. Ivan, makasih untuk tanggapannya. Makanya tadi saya tanyakan tuh untuk rekonstruksinya. Makanya kan kalau teknik untuk pas 3 dan 4 kan maka kemungkinan untuk rekonstruksinya kan malah lebih susah menurut saya. Mungkin gitu aja, Dok. Makasih, Dok. Iya, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Heri dan Dr. Jovan. Memang kasus-kasus ini jarang dan yang pada keseharian kita pun kita untuk kasus yang bukan duodenum, katakanlah yang jejunum proksimal pun jarang. Kalau yang duodenum yang pars 3 atau pars 4 ya mestinya kita kalau dilakukan suatu segmentektomi memang harus approach-nya kayak approach pada Whipple prosedur, terus kemudian dilakukan rekonstruksi dengan disambungkan dengan jejunum. Dikatakan tadi dengan Roux-en-Y. Memang menyambung di situ itu perlu suatu kehati-hatian yang cukup bagus supaya tidak leakage. Sehingga AFU jahitannya atau mungkin kalau bisa di stapler tapi pakai yang yang endoluminal stapler itu mungkin salah satu. Tapi saya belum ada pengalaman. Mungkin Dr. Yuda memberikan tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih, Dok, dari Yuda ini ya. Menurut saya sama dengan Dr. Agus tadi ya. Jadi di duodenum kasusnya jarang dan biasanya kita menemukan pada late stage ya. Jadi kalau saya berpendapat memang yang perlu kita evaluasi ada yang pertama staging. Staging itu penting ya, setiap tumor dan sebagainya. Jadi tadi kalau stage 1 itu bisa dengan endomucosal resection ya, dengan endoskopik mucosal resection. Kemudian kalau yang lain sampai Whipple. Tapi yang penting juga adalah namanya danger point. Danger point itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk berbahayanya kita melakukan tindakan terhadap stadiumnya. Misalnya contohnya adalah ketika kita mau melakukan Whipple, itu berarti danger point-nya itu di mana? Misalnya dia nempel ke vena cava, ke aorta yang di belakang, sudah masanya di pars 2-3, tapi nempel ke sana ya sama aja. Kemudian mesenterika di situ. Ya, kalau itu sudah mengenai mesenterika dan sebagainya ya kita harus perhatikan. Berarti mungkin kita tidak bisa melakukan tindakan dengan baik. Kalau yang pars 1 berarti bisa kita konstruksi hampir seperti yang lainnya ya, bisa dengan tumor-tumor ampula ataupun perforasi itu bisa. Kalau T1-2 mungkin bisa dengan apa namanya Billroth yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Yang penting saya sampaikan bahwa melakukan tindakan di sini itu harus perhitungannya banyak terhadap status gizi, status performance statusnya dan sebagainya. Karena seperti pertanyaan dulu ya, mungkin kalau itu sampai ada leaks, kita itu menangannya sangat sulit kalau di proksimal ya. Walaupun ada teori dari jebolnya itu ditutup dulu, kemudian TPN dan sebagainya, tapi biasanya pasien beresiko sekali kalau di sambungan-sambungan yang di upper GI. Mungkin dari saya itu aja, Dok. Jadi kelebihannya screening tadi sudah dibahas bahwa kita bisa menemukan T1 tadi, sehingga di situ kan danger point-nya banyak ya. Jadi diharapkan dengan endomucosal resection akan lebih outcome-nya akan lebih bagus daripada kita melakukan tindakan yang lainnya. Karena selama ini kita menemukan ya sudah infiltrasi dan sebagainya. Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yuda atas komentarnya. Mungkin saya bertanya kepada Dr. Jovan. Kalau misalnya kita menemukan itu dalam
endoskopi, kemudian dilakukan suatu diagnostik yang hanya mengatakan bahwa itu adalah suatu adenokarsinoma duodenum. Namun stagingnya kita belum tahu karena dari endoskopi itu mungkin tidak ada ultrasonografi endoskopiknya sehingga stadium tidak bisa ditentukan. Kemudian dari CT scan kalau katakanlah itu juga belum bisa mengatakan adanya suatu penyebaran daripada tumor itu. Apa yang Anda tawarkan untuk kemungkinan terapinya, Dr. Jovan? Terima kasih. Halo. Jika ya Dok, jika memang ada keterbatasan pada pemeriksaan penunjangnya yang kita tidak mengetahui resektabilitas dari tumor tersebut, sedangkan untuk hasil endoskopinya ditemukan adenokarsinoma, maka kita jelaskan terlebih dahulu kepada pasien, dokter, bahwa untuk gold standar adenokarsinoma pada duodenum yang dipakai adalah sampai ke dalam Whipple prosedur, dokter. Namun apabila ternyata tidak ditemukan atau ditemukan suatu tumor yang unresectable durante operasi, maka beberapa pertimbangan perlu kita lakukan, dok, termasuk untuk paliatif diversion tadi, dokter, dengan mungkin gastroionostomi, bronanastomosis, dokter. Jadi tetap kita tawarkan untuk gold standarnya tadi sampai ke Whipple. Namun apabila ditemukan unresectable tumor, maka yang bisa dilakukan hanyalah paling jauh adalah diversi tadi, dokter, gastroionostomi, dokter. Atau stenting, dok, kalau pilihan di guideline. Ya, itu kalau yang unresectable. Justru yang resectable itu yang menjadi dilema. Yang resectable katakanlah tumor yang kecil gitu. Tapi mungkin kita nggak tahu sampai sumbosa atau enggak kan gitu. Nah, itu kira-kira seperti apa yang akan kita lakukan? Apakah kita di Whipple aja kan gitu? Atau mungkin di eksisi kemudian dilakukan suatu frozen section seperti itu. Ini masih menjadi suatu mungkin pemikiran apabila kita menemukan kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kalau misalnya pasien itu kita operasi, kemudian dibuka duodenumnya, kemudian di eksisi, kemudian di frozen section dicarikan suatu katakanlah radikalitas bisa nggak ya pada frozen section itu? Kalau bisa, itu kita jadikan patokan untuk tindakan selanjutnya. Apakah itu dilanjutkan dengan Whipple atau cukup kemudian dilakukan dengan penutupan duodenum dan mungkin dilakukan suatu kalau pyloric exclusion itu. Adakah suatu mungkin hal yang seperti ini disebutkan di dalam jurnal Anda? Terima kasih. Ya, dok. Mungkin terima kasih, dok, untuk saran dari Dr. Agus tadi untuk dilakukan eksisi secara surgical. Mungkin nanti bisa menjadi data tersendiri, dokter, untuk pembuatan guideline yang lebih lanjut. Namun untuk guideline yang kami baca di sini, dok, dari 2 guideline ini, dok, yang pertama dari NCCN, malah kalau NCCN lebih agresif lagi, dokter.
memang sebaiknya adalah berapapun stagingnya tadi, T1, AB tidak memperhitungkan itu, apabila sudah ada keganasan di situ, maka pilihan gold standarnya adalah pankreatikoduodenektomi, dokter. Namun untuk yang guideline di Jepang ini memang masih ada istilahnya karena risiko komplikasi dari Whipple juga lumayan besar, maka dari guideline di Jepang ini juga mencari jalan tengah lainnya dengan itu tadi dok, dengan endoskopik mucosal resection tadi dokter. Namun untuk penyebutan eksisi secara surgikal memang tidak disebutkan dok. Yang jelas kalau ternyata tumor ganas atau kansernya itu melebihi dari submukosa, maka tetap disarankan untuk dilakukan diseksi limfonodi dokter, kalau di sini disebutkan dok. Duodenektomi dengan lymph node dissection dokter. Mucosal eksisi dengan lymph node dissection atau duodenektomi. Duodenektomi dokter. Tidak disebutkan mucosal excision dok. Kalau untuk perendoskopi tidak disarankan untuk dilakukan lymph node dissection tadi dok. Oh iya. Hanya perlu dilakukan surveillance. Maksud saya, betul, kalau mucosal dissection kan nggak mungkin dilakukan diseksi lymph node. Kalau mucosal dissection secara endoskopik. Maksud saya, kalau tidak endoskopik kan berarti dilakukan open surgery. Seperti itu. Iya dok. Kalau open surgery kemudian sudah submukosa, dilakukan diseksi daripada lymph node kan gitu. Iya dok. Ya toh? Di kedua guideline tidak disebutkan mucosal excision secara surgikal dokter. Jadi minimal terapi yang disarankan untuk pembedahan terbuka atau perlaparoskopi adalah itu tadi dok, segmentektomi dokter. Jadi pars yang terkena itu yang dilakukan duodenektomi dokter. Oh ya, seperti itu. Oke. Jadi jelas harus suatu duodenektomi, bukan eksisi dan anteksterial. Kalau itu mesenterial, itu berarti di Whipple procedure. Seperti itu ya. Iya dok. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari residen trainee atau komentar lagi dokter Sudah? Cukup dok dari saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri jurnal reading ini yang masih sangat menantang dan cukup menarik. Dan kita jarang mendapatkan kasus seperti itu, biasanya late stage dan prognosisnya buruk. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan keilmuan kita tentang tumor duodenum dan kita bisa punya patokan bagaimana diagnosis, bagaimana terapi dan kemoterapi yang dilakukan oleh HOM. Mungkin kami persilakan untuk jurnal yang kedua, silakan untuk. Terima kasih dokter Agus. Masih sama-sama. Silakan yang jurnal yang kedua.